Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SKL dalam belajar PHP dengan ChatGPT sesi ke-9. Di sesi yang sebelumnya kita udah sampai ini ya, tambah member ya. Tambah member. Nah, di sini kita akan coba ya, buat edit member ya. Edit member dan delete member. Kita coba apa dulu? Delete dulu aja ya, paling gampang ya. Nah, kita buat di sini di bagian data member, kita buat action ya. Oke, kita coba di bagian dashboard. Nah, di sini kita tambah ya action ya. Action. Bentar. Data member full name. Oh, di sini. Kita tambahin lagi bagian lagi action ya. Action. Nah, di sini kita tambah juga edit misalnya, delete ya, delete. Di sini misalkan di sini ada delete, misalkan seperti itu. Kita coba terapkan yang delete dulu. Kita pakai nama hapus saja ya, biar bahasa Indonesia banget. Oh ya, kita nyalakan Tomito untuk 25 menit fokus ke depan ya. Nah, di hapus ini kita buat sebuah fungsi ya, sebuah fungsi kita manggil, dan itu biasanya pakai href ya. Jadi semacam kayak proses tambah member kayak gitu. Tapi di sini lebih ke arah proses hapus member. Ini kita copy aja. Kemudian kita ubah jadi proses hapus member ya. Ini kayak gini. Ini misalkan delete member. Function delete member ini masih merah karena emang belum ada ya. Kita tambahin di function ya. Kita masukin function delete member. Nah, biasanya di function delete member itu harus ada parameternya ya. Parameternya bisa pakai ID ya. Misalkan ini ID. Nah, di sini tuh ID membernya ya. Kemudian delete gimana ininya? Buatkan misalkan pakai ChatGPT, buatkan query SQL untuk delete. Kayak gitu ya. Kita lihat query-nya kayak gimana. Query kita siapkan dulu. Kemudian MySQL query db ya. Query-nya kalau delete, nah delete from members ya, ini ID 5. Oke, kayak gitu. Nah, karena ini namanya users ya, tabelnya namanya users buat member ya, bukan member ya. Nah, ID-nya ini kita buat nah gini, ID. Jadi ya parameternya delete from users where ID-nya itu sama dengan ID ya, ID membernya ya. Di sini kita coba, ini masih merah ya. Ternyata, oh iya, ini ID-nya. ID-nya kita pakai post ya. Kita pakai post. Jadi harus ada sesuatu yang diambil ya. Mending delete membernya, parameternya kita ubah sedikit di function delete member gini aja. Terus ID-nya kita ngambil dari sini, dari langsung dari sini ya. Jadi ID-nya itu ngambil dari parameternya langsung, dari postnya ya, post ID, atau post atau get aja ya, get biasanya pakai get ya, biasanya pakai get ya.
Berarti dia nyari yang get. Nah, biar ID-nya keluar di parameternya ya. Kayak gitu. Nah, untuk dapetin ID, kita itu di sini di bagian dashboard itu hapus, kita kasih ahref ya, ahref kayak gini. Ini harusnya titik 2, ini kebalik ya, slash a. Mungkin di sini halamannya, halaman proses hapus ini, proses hapus member.php kayak gitu. Nah, kita buat parameternya ID sama dengan, nah di show ID tadi kita lihat functionnya dia nampilin ID juga nggak? Oh ya, dia show member, dia ada ID juga. Jadi dia tinggal kita masukkan ID sama dengan kedua gini, kita panggil nih, kita ambil dari show member, kita kopas di sini. Ini kan full name, kita ganti jadi ID. Nah, kita refresh. Nah, ini hapusnya sudah ada linknya. Kalau misalkan kita inspect elemen, dia bakal muncul kayak gini ya. Sebentar, nggak kelihatan ini. Nah, proses hapus member PHP ya. Nah, ini kayak gini. Proses hapus member.php ID sama dengan 8 kayak gitu. Coba kita hapus yang gajah ini. Kita hapus. Wah, langsung hilang kan? Langsung hilang. Kenapa langsung hilang? Karena sudah dihapus. Setelah dihapus, dia langsung header locationnya balik ke dashboardnya kita gitu. Misalkan ini tambah member, misalkan Anu ya. Misalnya Anu 123, nama lengkapnya Anu aja. Simpan. Nah, ini kan Anu aja. Misalkan kita hapus ya. Ini maka ID-nya dia ID-nya 9 harusnya. Karena kan tadi yang ID 8 dihapus. Nah, ini ID-nya 9. Karena dia istilahnya auto increment ya. Kayak gitu. Di sini juga kita lihat, nah ID-nya dia habis 79 karena bagian 8-nya udah dihapus tadi ya. Oke, untuk fungsi delete-nya kita kan sudah create, write ya. Delete sudah. Sekarang update ya. Update. Update mirip-mirip sama kayak hapus. Kita kopas dulu ya. Nah, misalkan gini, ini kan tambah member, kita duplikat ya. Duplikat, kita ubah jadi edit member ya. Edit member. Nah, ketika edit member, kita ganti nih. Edit member, ininya edit member. Nah, linknya di dashboard, kita juga tambah ini. Misalkan ini ada ini hapus ya. Yang ini kita kopas, ininya where-nya diganti edit member, ID-nya show member ID, ininya edit. Kemudian kita kasih gini biar ada bedanya. Nah, kayak gini. Nah, ketika diedit, nah dia ke halaman login ya, edit member PHP ID-nya 9. Nah, ini belum keluar nih. Kenapa belum keluar? Ya memang karena belum dipanggil ya. Jadi existing datanya itu belum dipanggil. Caranya gimana manggilnya? Kita buat function lagi. Jadi misalkan ini kan show member kan, show member kayak gini ya. Ini kan sebenarnya show member all ya. Nah, misalkan kita buat show member tapi dia itu hanya member yang tertentu saja. Kita di sini tinggal
kasih ID aja di sini sebenarnya, kasih ID gitu. Atau bikin baru aja lah biar gampang ya, biar 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 nggak tumpuk ya. Jadi kita di sini kita kopas dari show member ini ya, show member. Nah gini kita buat edit member. Nah edit member, eh, kita get juga dari ID-nya itu, datanya kita get ID datanya ya. Nah kemudian select ID, username, full name, role from users, tambahin lagi where ya, where dimana ID sama dengan ID ya, itu ya. Jadi dia nge-get nih, get data dari sini. Kemudian dia di-select where ID-nya ID itu. Jadi dia bakal nampilin data. Nah, tapi di sini bukan raw push data, tapi bukan array push data, tapi data sama dengan row gitu ya. Nah, ini kita coba dulu di edit member ya. Kita masukin di di edit member sini. Kita coba nih, misalkan edit member ya. Nah, kita buat edit member, kita print R coba. Ini member aja ya. Kita buat member, kemudian kita print R member ya. Gimana dia hasilnya apa? Nah, dia bakal keluar nih, array-nya 9 sama sesuai dengan ID yang di sini ya. ID-nya 9, username-nya Anu, full name-nya Anu aja, role-nya member. Passwordnya nggak dikeluarin. Emang karena nggak perlu keluarin password ya. Harusnya kayak gitu. Kecuali nanti emang butuh ya. Password nggak perlu dikeluarin ya. Nah, di sini edit member, di sini passwordnya kita hapus aja ya. Karena password nanti itu hubungannya sama change password ya. Jadi kalau bisa jangan dimasukin di sini. Jadi cukup username sama nama lengkap aja. Jadi password ini dihapus dulu aja. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita buat input ya. Inputnya itu di hidden ya, hidden. Type-nya sementara kita munculin dulu type text ya. Type text, name-nya itu ID ya. Value-nya ini sama dengan PHP ya, echo, misalkan echo ya, echo member ID misalkan seperti itu. Coba kita tes ya, apakah keluar. Oke, keluar ya. Nah ini keluar, kemudian value yang ini kita terapkan di yang lainnya. Kita terapkan di yang lainnya. Ini username, kemudian ya ini full name. Nah kayak gini, anu aja. Nah kalian bisa membuat yang ID ini bisa read only aja ya, jadi dia nggak bisa diedit ya, read only. Nah dia nggak bisa diedit nih. Atau username juga, misalkan username nggak boleh diganti nih, yang boleh diganti cuma nama lengkap aja gitu. Nah kita bisa di sini read only aja, read only, read only. Kita refresh. Kemudian yang tadi ID-nya itu kita ganti hidden ya. Nah di hidden dia nggak bakal muncul. Nah ini kita ini dulu apa? Kita komen dulu. Nah edit member ini yang bisa diedit cuma nama lengkap aja. Nah kayak gitu.
misalkan anu aja edit gitu ya. Nah, simpan. Nah, ketika disimpan dia ngapain nih? Nah, jangan sampai ininya jangan sampai tidak diubah. Ini harusnya proses edit member ya. Jadi dia diproses edit member. Jadi mirip-mirip sama kayak hapus member gitu ya. Cuma dia edit member ya. Ini kita copy, Ctrl V, edit member. Sini kita ubah edit member. Edit member sudah tadi ya. Edit member di function itu sudah keluar sih ya. Oh, bukan itu. Ini berarti proses update ya. Atau update apa? Perbarui. Di sini kita buat update member. Jadi tujuannya buat ini bukan munculin data ya, tapi yang tadi edit member kan buat munculin data. Nah, sekarang yang update member itu mirip kayak delete member ya. Ini update member sanitize, misalkan ID-nya kan dapat ya, tapi kita nyesuaiin ini aja. Jadi ID-nya itu dari post yang di dalam ini. Kemudian tadi ada apa lagi? Ada nama lengkap ya, full name ya. Full name. Jadi kita coba update data query SQL ya. Nah, ketika di query SQL, maka update datanya coba ya, apa ya? Mana ini? Oh, enggak ada. Oh, ini. Update members ya. Nah, kita di sini bisa bikin nih update ya. Update user ya. Update users where ID sama dengan ID ya. Nah, ini mana yang diupdate nih? Nah, kita masukin set ya, set full name karena ini kita cuma ngedit full name aja ya. Berarti full name sama dengan, nah ini datanya apa nih, full name. Nah, update user set full name where ID sama ini. Coba kita tes ya, apakah bisa. Misalkan kita refresh, anu aja edit ya, simpan. Oh, error ya, ternyata proses edit member. Oh iya, harusnya bukan proses edit member, tapi proses perbarui member. Ya, ini salah satunya. Penamaan itu penting banget ya. Ini itu aja, edit, simpan. Oke, nah ini kan udah selesai kan, anu aja edit. Misalkan I love you, misalkan ini kita edit ya, I love you all, misalkan gitu, simpan. Nah, maka dia I love you all. Jadi kayak gitu ya. Dari sini kita sudah membuat, udah sampai cerut ya, create, read, update, dan delete ya. Nah, ini di bagian admin ya. Jadi kalau tanpa member kayak gini. Kalau misalkan tidak admin dia nggak bisa kayak gitu. Nah, nanti kita juga buat password ya, edit password. Tapi nanti ya. Ini kita coba kayak gini dulu. Kemudian selanjutnya kita coba tes di bagian usernya ya. Misalkan market shop ini ya. Kita buat di private ya, private browser. Nah, misalkan market shop passwordnya 123, kita kirim. Oke, dia berhasil ya. Tapi kalau misalkan
Markicom ya, Markicom, misalkan Markicom, dia pasti gagal karena passwordnya, eh, username atau password salah ya. Kenapa kok gagal? Karena passwordnya kan sudah di hash ya, sedangkan sebelumnya itu, yang sebelum-sebelumnya itu belum di hash. Nah, untuk itu kita sesuaikan nih, kita buat hash dulu ya, kita buat hash dulu buat eh, yang yang baru-baru ya itu ya. Jadi ini istilahnya nambah fitur ya, nambah fitur ya. Meskipun fitur itu emang wajib ya, passwordnya emang harus di hash ya, nggak boleh enggak ya. Jadi ketika dia di form di sini masukin username password, ketika di function dia kan eh, masuk ya, masuk. Ini harusnya proses ya, koneksi proses. Nah, di proses ini harusnya ini masuk ke dalam function ya, harusnya gitu ya, harusnya kayak gitu. Nah, ini kita ubah dulu ya. Ini passwordnya, ini. Kita passwordnya yang ini kita hash nih, kita perbarui. Misalkan passwordnya sekarang adalah bagaimana verifikasi passwordnya. Bagaimana verifikasi password yang menggunakan apa ini? Di function kan kita lihat nih. eh di function itu kita password hash. Nah, kayak gini berarti pakai password verify ya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini kita ubah ya, ubah misalkan dari proses mana tadi ya. Ini password. Ini kan password dari input ya, dari input user ya. Jadi kita buat password verify dulu berarti. Berarti password verify ya. Di sini kita ubah dulu sebentar. Ini kita hapus dulu yang tadi. If password sama dengan password data. Berarti and password ya, password yang user itu berarti kita masukkan password verify ya. Verify. Nah, koma data login password ya. Jadi kayak gitu. Jadi gimana caranya dia tuh membandingkan apakah username datanya benar, kemudian password verify yang dari password yang user masukin itu sesuai nih. Ini kan dia bilangnya password input dan password hash ya. Nah, kayak gitu. Coba kalau misalkan ini kan eh bentar, kita yang tadi. Nah, oh ini. Markicom misalkan 123 dikirim. Nah, dia berhasil ya. Kemudian yang Aishiteru ya 123 berhasil ya. Nah, kalau SKL gimana? Berhasil nggak? Harusnya gagal ya. Nah, gagal. Kenapa gagal? Karena SKL passwordnya belum di hash. Jadi kayak gitu. Jadi sementara kita kopas dulu aja di SKL ini ya. Nah, ini kita kopas ya. Sesuai sama password dari Markicom kan 123 juga. Kemudian kita logout ya. Misalkan ini SKL, maka 123, maka dia harusnya berhasil. Nah, berhasil karena dia sudah di hash ya. Misalkan ini kita ubah nih, kita hash semua nih. Nah, kayak gini. Nah, sekarang sudah ada password hash ya. Kalau zaman dulu biasanya
orang itu masih pakai MD5 ya. Cuma MD5 itu sudah tidak aman karena MD5 itu sudah ada MD5 apa yang banyak yang bikin MD5 decrypt ya, decrypt ya. Ini sebenarnya cara kerjanya ya kebalikannya sih. Ya apa mengumpulkan hal-hal yang ini yang sering dipakai sama orang, misalkan 1 2 3 ya. Nah, 1 2 3 dia bakal bisa. Ini kenapa ini? Nggak keluar ya, decrypt. Oh iya ini. Oh, misalkan gini, kita bikin coba ya. Coba aja ini ya. Misalkan di dashboard kita tulis ya, echo MD5 1 2 3 ya. Nah, ini kita dashboard. Nah, ini kita ubah, misalkan. Nah, dia bakal keluar nih. Harusnya bakal keluar ya. Ini kenapa nggak keluar ya? Nggak tahu lah, aneh lah. Harusnya keluar sih. Coba ini. MD5 echo ini BR coba. Harusnya sih keluar sih. Nah, ini harusnya keluarnya 1 2 3 nih. Harusnya sih. Output. Decrypt. Wah, ini aneh ya. 3 coba encrypt. Ini dibalik decrypt. Wah, aneh ya. Ternyata MD5-nya aneh ini. Jadi nggak cocok ini ya. Berarti websitenya jelek ya. Harusnya sih bisa. Kayak gitu. Ada dekriptornya gitu. Harusnya bisa. Makanya itu kalau password disimpan pakai cara MD5 biasanya itu kurang bagus ya. Karena sangat-sangat beresiko bisa dibobol ya. Bisa di reverse engineering ya. Kayak gitu. Ya meskipun dekriptornya juga sebenarnya ngumpulin dari data-data yang udah ada di mereka kayak gitu. Oke, segitu dulu sesi ke-9 belajar PHP menggunakan ChatGPT. Ya. Jadi kita sudah sampai di cerut ya, create thread, update, dan delete ya. Nantinya kita bakal coba edit password ya, change password, kemudian menambah fitur-fitur lain, misalkan memperbaiki CSS-nya dan sebagainya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Jangan lupa subscribe ISKL ya, untuk mendapatkan tutorial PHP dengan ChatGPT selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.